Segalo singgah di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung, dan bercengkrama dengan Subadrayani Mursalin, selaku Ketua YLKI Lampung, di kantornya yang beralamat Jalan Terusan Way Umpu nomor 22, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung. Semangat pagi, Bang. Baik, semangat pagi, selamat pagi. Semangat pagi, Bang. Harus semangat kita, Bang. Harus. Oh iya. Dengan Abang siapa, Bang? Bang, kalau dipanggil sehari-hari sih Bang Badra. Bang Badra ya. Iya. Kita lagi di LKI ya, Bang ya? Iya. Ya. Bang Badra sendiri apa di LKI ini, Bang? Ya, ketua. Ketua ya, Bang ya. YLKI itu kepanjangan apa, Bang? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Gitu. Dari kapan, Bang, Abang menjabat ini? Berkarir di YLKI. Abang berkarir di YLKI ini hampir sepanjang umur ya. Separuh umur lah. Hampir. Dari umuran 29-28 itu udah memang berkarir. Zamannya era Witular lah. Iya. Jumrotin, Dini Hadat, gitu. Siap. Dan bahkan Abang ikut juga memberikan masukan ke rancangan undang-undang perlindungan konsumen pada saat itu. Oh iya. YLKI sendiri ini, Bang, ini nasional, Bang ya, lembaga nasional ya. Kita perwakilan apa ini, Bang, kalau di Lampung ini sebutannya? Lampung ini sebetulnya cabang apa gimana? Waktu itu merupakan perwakilan. Iya. Di awal kita bergerak. Iya. Sebagai masyarakat yang concern terhadap perlindungan konsumen. Iya. Di tahun, saya kurang ingat, di tahun belasan lah ya. Iya. Oh, bukan belasan, 2000-an. Iya. 2000-an itu 2002 atau 2004 itu. Iya. Dalam pertemuan nasional seluruh Indonesia. Iya. Kita ditawarkan apakah ingin menjadi perwakilan YLKI di Jakarta. Oke. Dengan konsekuensi segala urusan kebutuhan YLKI di daerah ditanggung sendiri. Oh, siap. Artinya tanpa support apa-apa. Iya, siap, Bang. Hanya sebagai perwakilan. Siap, Bang. Jadi kemudian memang opsi kedua, silakan berdiri sendiri. Oh, hingga sekarang nih, Bang. Hingga sekarang. Alhamdulillah. Kita urus legal aspeknya. Ya, artinya kita sudah hanya garis koordinasi. Siap. Artinya sekarang 2025, mungkin 25 tahun usia YLKI yang lebih. Usia dari pendirian ya, tapi kita mengaktekan itu dari 2006 atau 2007. Kita siap. mengaktekan ke Kemenhumham. Iya, siap. Oh gitu. Nah, YLKI sendiri ini kan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen ya Bang, Konsumen Indonesia. Itu apa tujuannya, Bang, kalau di ADRT gitu misalnya? Tujuannya adalah concern terhadap perlindungan hak konsumen. Siap. Yang goalnya nanti ada keseimbangan hak antara hak pelaku usaha dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Oh gitu, Bang. Begitu juga kewajiban. Iya, Bang. Kewajiban pelaku usaha dan juga ada diatur kewajiban konsumen. Maka YLKI berpikiran untuk mencapai secara bersama-sama, tidak hanya YLKI.
kita menekan, kita mempengaruhi ya kepada pelaku usaha untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Iya. Terus nih Bang, kalau bicara YLKI ini, kalau kantornya ini aktif dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa gitu loh? Sekretariat apa kantor Bang? Kalau normalnya jam 9 ya sampai jam 4. Sore. Tapi selama ini udah kayak apa ya, kayak rumah dokter aja, kadang-kadang jam 12 ada malam datang gedor-gedor pintu menyampaikan keluhannya. Biasanya itu kalau kendaraannya dicabut, ditarik di tengah jalan ya. Oh ya, finance ya Bang. Biasanya berkaitan dengan leasing ya. Ya benar. Itu di tahun-tahun 3 tahun 5 tahun belakangan lah ya, masih ada terjadi itu, tapi sekarang sudah jarang sekali. Siap. Ya. Jadi kita sebagai mediasi ya antara perusahaan dan konsumen gitu, biar berimbang ya. Kalau kita lihat bentuk lembaga ini adalah sesungguhnya non litigasi, dia memediasikan dan kemudian menyuarakan kepentingan konsumen, baik melalui baik itu dalam bentuk pelayanan publik, pelayanan jasa angkutan. Kalau kita runut dalam siklus kehidupan, tidak ada yang luput dari soal-soal yang kita urusi. Laut, udara, darat, itu masuk lingkup lembaga konsumen yang memiliki unsur jasa dan dalam bentuk barang. Jadi kan tadi kalau cerita Bang Badra ini, pada saat mau buka ditawarkan ya Bang ya untuk memegang perwakilan Lampung ya, itu apa Bang yang dari pribadi yang tertarik untuk jalan eksis di YLKI ini? Abang lihat manusia itu tidak pernah luput dari kebutuhan. Dia tidak pernah bisa menghindar dari kebutuhan. Kebutuhan pokok, sekunder, dan primer. Waktu abang kecil, abang ini nomor 9 dari 10 saudara. Wah, rame Bang. Rame. Rame. Waktu kita agak cerita pribadi sekali. Karena abang ini anak nomor 9. Kakak abang ini ada 4 laki-laki. Dan memang ya alhamdulillah waktu itu orang tua mendedikasikan saling menghormati. Kakak menyayangi adik menghormati si kakak. Yang paling jagoan ini kan main celuk midat kalau kata Lampung itu. Telunjuk jalan. Ini laki-laki kan. Cuci ini motor, cuci ini mobil gitu kan. Kadang-kadang beliin rokok, beliin ini gitu. Kalau kakak-kakak itu beliin apa keperluan untuk di rumah. Maka dari perjalanan di lingkup keluarga, abang sering kali berhubungan dengan si pelaku usaha, pedagang. Benar. Toko, Bang. warung. Benar. Sehingga dari umur SMP itu Bang. Kelas SMP itu abang lihat, alangkah baiknya kalau si warung ini seperti ini ya. Terhadap kita. Sehingga keinginan kita sejajar dengan
pelayanan dengan harga itu sudah terbersih. Iya ya Bang. Dan sejak itu seringkali memang tidak ada pilihan, ada keterbatasan pada zaman itu Bang, untuk memilih warung atau memilih barang. Iya ya. Oh, kita disuguhkan seperti ini. Sebetulnya nilai barang itu secara subjektif dirasakan kurang lengkap untuk kita sebagai konsumen. Iya ya. Maka oleh karena itu abang diajakin untuk aktif pada saat itu Pak Akta Jeli Panglima. Ya. Siapa itu Bang? Pak Akta Jeli Panglima ini yang memang pertama kali mendirikan YLKI. Oh ya, pendiri ya. Bersama kawan-kawan teman-teman akademisi, Unila, praktisi, banyak dikumpulkan di sana. Iya ya. Dan saya waktu itu ditunjuk sebagai sekretarisnya. Oh iya ya. Saya lah dia tutus ke sana ke sini mengikuti seminar, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Iya ya. Dan akhirnya saya begitu begitu kerasan lah, kerasan di YLKI ini karena saya lihat banyak sekali yang saya bisa berikan kepada masyarakat, baik dirasakan atau tidak dirasakan, baik itu diketahui atau tidak diketahui secara langsung secara langsung. Maka sampai hari ini saya enjoy. Iya Bang. Enjoy sekali, dan bahkan saya cuman berpendapat bahwa ada nilai-nilai pahala di situ. Iya ya Bang. Iya aja deh. Oh, nyaman lah dengan nyaman. Passion ya Bang ya. Kalau YLKI sendiri nih Bang, ini struktur organisasinya gimana nih Bang? Apa ada anggota kah? Apa gimana nih Bang? Ada kepengurusan. Ada pengurusan tapi ya Bang? Tidak ada anggota. Oke. Tidak ada anggota. Jadi semua masyarakat itu bisa saja memanfaatkan YLKI ini untuk menyampaikan keluhannya. Ya. Struktur pengurusan itu ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi. Biasanya divisi-divisi ini kita menjawab kebutuhan yang ada di kehidupan kekonsumenan. Oke, siap. Misalnya bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang hukum, advokasi, kemudian bidang kelistrikan, dan pelayanan publik. Itu sekiranya dalam struktur itu. Terus Bang, ini kesulitan apa nih Bang? Selama dari awal itu YLKI di Lampung, Abang menjabat sebagai ketua, ada gak sih kesulitannya Bang? Oh, yang utama kita harus jujur. Saya jujur di soal anggaran. Oke, anggaran Bang. Pembiayaan. Siap. Anggaran operasional ya, biaya operasional kantor, biaya operasional kegiatan. Hanya sejak lama saya menyuarakan, Bang. Menyuarakan sekaligus memberikan kesadaran, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 99 ini mengamanatkan, bahwa segala sesuatu dalam rangka pendidikan konsumen, dalam rangka memberikan dorongan, Bang, menghidupi lembaga-lembaga. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Itu ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 899. LPKSM. Ya sama, lembaga swadaya masyarakat. Soal anggaran itu harus dibantu oleh pemerintah. Sejak saya aktif itu selalu saya suarakan. Benar. Namun unik memang YLKI tidak ingin menjadi lembaga yang sebagai pengemis. Oke. Kita nggak mau. Iya Bang.
sebagai lembaga independen itu harus punya apa ya, dedikasi. Ya, integritas ya Bang. Integritas. Ya. Dedikasi kita sudah kita tunjukkan bahwa kita tidak sedikit yang sudah kita berikan kepada masyarakat, baik masalah PDAM, listrik, kesehatan, belum banyak yang kita sudah bantu. Dan di soal anggaran, kalau kita suruh meminta-minta kemudian tidak direspon, itu kan malu sebagai kelembagaan. Ini bagaimana? Independen itu adalah kita gantungan dalam pemikiran dan arah benar. Tujuan daripada lembaga itu. Tapi soal keuangan itu harus dibantu. Siap. Oleh karena itu pernah saya dipanggil, saya tidak usah sebut. Kita diberikan itu, kawan-kawan yang ada di perwakilan di DPR membantu saya untuk ada anggaran, kemudian ada pembagian-pembagian. Saya nggak suka. Saya nggak suka yang begitu-begitu. Ini mau apa, niat kita ini untuk memberikan manfaat kepada orang banyak apa untuk kepentingan yang sempit? Saya nggak mau. Kalau masih dalam batasan yang rasional, artinya ya kita bisa memaklumi lah. Tapi kalau sudah mau bagi dua, ya aneh itu kan. Nah, ini saya nggak. Maka sampai hari ini saya nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah pusat ataupun daerah ya. Untuk operasional. Baik pusat maupun daerah gitu. Baik pusat maupun daerah. Oke. Maka bagaimana menyiasati kegiatan-kegiatan? Benar. Kalau memang ada ketemu titik temu kegiatan itu, kita saling memberikan proposal. Kerjasama. Benar. Akhirnya dalam bentuk kerjasama. Dengan catatan kerjasama tidak untuk saling mengkooptasi. Siap. Itulah. Benar Bang. Kalau dia coba-coba mengkooptasi, kerjasama itu tidak akan pernah terjadi dengan YLKI. Benar Bang. Oke. Kita. Jadi sehingga betul-betul saya jaga independensi kelembagaan kita ini secara profesional. Integritas dijaga nomor satu ya Bang. Siap. Berdikari mandiri banget ini Bang, sampai hari ini sampai eksis masih. Akhirnya saya meyakini bahwa sebagai orang Islam, takdir rezeki itu Allah yang menentukan. Karena cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti ada lah. Sampai Bang ya. Sampai. Oke.